Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Dalam kejuaraan tahun ini, selain dinamika Ducati, kabar baik sedang menyelimuti Honda, di mana tahun lalu Honda berada di nomor terakhir dalam klasemen kejuaraan. Tahun ini, Honda berada di nomor 2. Sebetulnya bukan hal mengejutkan melihat Zarco menjadi pembalap terbaik Honda saat ini. Tapi bukan itu yang menjadikan menarik. Karena Marini, yang biasanya berada di nomor buncit tahun lalu, kini bisa rutin mendapatkan poin. Dan bahkan menjadi pembalap Honda terbaik kedua. Dan keluarlah statement bahwa Honda sudah berhasil dengan 90% datang karena Romano Albesiano. Dan juga Ducati yang dinilai para pembalapnya sudah siap bertempur untuk lebih gila di balapan berikutnya. Seperti apa lengkapnya kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Johann Zarco, perubahan besar, langkah besar di MotoGP Amerika. Setelah berjuang dalam latihan dan kualifikasi, Johann Zarco membuat terobosan besar di menit-menit terakhir di kota MotoGP, namun malah terjebak di balapan. Memulai akhir pekan MotoGP kota hanya di posisi ke-20 pada latihan Jumat, Johann Zarco membuat terobosan besar di menit-menit terakhir pada hari Minggu. Pembalap Prancis itu mengalahkan waktu kualifikasinya dalam perjalanan ke posisi ketiga di belakang pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez dan Pecco Bagnaia dalam pemanasan. Saya sangat senang bahwa hari Sabtu hingga Minggu kami membuat langkah maju yang besar. Saya bisa menunjukkannya saat pemanasan dan kemudian balapan mengkonfirmasi hal itu. Mungkin dia luput dari perhatian media, di mana peningkatan Luca Marini, peningkatan Enea Bastianini mungkin lebih terlihat. Tapi, siapa sangka Johann Zarco yang mulai dari nomor 20 bahkan bisa bertarung di 5 besar. Kami melakukan perubahan besar dalam hal persiapan. Saya tidak bisa mengatakan apakah kami mengikuti arahan Joan Mir atau Marini, tetapi kami melakukan sesuatu yang sesuai dengan saya. Saya sangat senang karenanya. Kami mengujinya di pagi hari dan langsung saja saya mencatatkan waktu putaran yang lebih baik daripada saat kualifikasi. Kesempatan untuk berpindah dari satu formasi ke formasi lain dan menemukan performa akan sangat penting bagi kami di sisa musim ini. Setelah balapan yang tertunda, Zarco menyalip dari posisi ke-15 di grid dan berada di tengah-tengah pertarungan yang ketat untuk merebutkan posisi keempat sebagai pembalap teratas Honda ketika dia mengalami kecelakaan di 3 lap tersisa. Saya menyalip dengan baik, pertarungan yang bagus, dan saya bahkan berpikir saya bisa mengejar Jack Miller di posisi ke-5, kata Zarco. Karena saya berharap dengan ban bekas saya bisa lebih baik darinya. Namun, pertarungan dengan Aldeguer terlalu sulit. Saya kehilangan energi dan waktu. Lalu Bezzecchi dan Bastianini mendapatkan kesempatan untuk melewati saya juga. Saat saya mencoba menutup garis di tikungan 12, saya benar-benar kehilangan grip belakang. Saya tidak menyangka itu. Jadi, saya kecewa. Tetapi dari awal hari Sabtu, motornya lambat dan tanpa feeling yang bagus. Kini, saya sangat kompetitif. Dan itulah hal baik hari ini dan petanda baik untuk balapan berikutnya. Meski gagal mencetak poin untuk pertama kalinya musim ini, Zarco mempertahankan posisinya sebagai pembalap Honda teratas di kejuaraan dunia. Meski turun ke posisi ke-7 dan hanya unggul 5 poin dari Luca Marini dari HRC. Dan menurut pengamat, keberhasilan ini tak lepas dari insinyur barunya, Romano Albesiano. Alasan penting di balik kebangkitan Honda yang mengesankan musim ini telah teridentifikasi. Romano Albesiano, direktur teknis baru mereka, telah dihujani pujian atas masukannya. Albesiano, yang sebelumnya di Aprilia, mulai bekerja di Honda pada awal tahun 2025. Dia secara luas dianggap sebagai sosok yang sangat membantu proyek yang sedang terpuruk tersebut. Hasil di lintasan balap membaik dengan cepat. Mereka telah kembali ke titik awal. Mereka telah membuat langkah besar, kata Neil Hudson dari TNT Sport. Saya katakan, 90% adalah andil Albesiano. Honda sudah hilang selama bertahun-tahun, dan begitu pula dengan Marc Marquez. Mereka mendatangkan Albesiano dari Aprilia, yang tahu persis apa yang dilakukannya di Aprilia. Dia akan berkata, jangan ambil jalan itu, lakukan ini. Dan jika Anda ingin merasakan bagian depan, sesuaikan ini. Apapun yang dia katakan, berhasil.
Dan jika kita melihat tahun ini, bahkan hasil di Honda yang baru beberapa bulan lebih baik dari proses bertahun-tahun membangun Aprilia. Setidaknya sejauh ini, minus pencapaian Jorge Martin karena cedera. Tapi progres Honda memang jauh lebih terlihat daripada progres pabrikan lain selain Ducati. Pembalap pabrikan Honda, Joan Mir, yang sempat kecewa pada tahun pertamanya bersama pabrikan itu karena kurangnya daya saing, telah melesat lebih jauh di depan pada musim ini. Meski mengalami kecelakaan, Mir berada di posisi ke-7 dalam sprint race di MotoGP Amerika. Rekan setimnya Luca Marini finish di posisi ke-8 di Grand Prix tersebut. Di Argentina, Johan Zarco berada di posisi 6, sementara Mir dan Marini juga berada di 10 besar. Hasil yang sangat jauh dari tahun 2024. Yang saya suka dari Mir adalah Anda tahu bagaimana perasaannya. Dia suka berterus terang dan tidak suka gimmick untuk meredam keadaan. Jadi, jika dia mengatakan menyedihkan, ya memang menyedihkan. Tapi mereka sedang dalam perjalanan. Mereka telah menemukan setengah detik tahun ini. Kata kunci yang dia katakan adalah feeling di sisi depan. Dahulu, ketika Anda mengalami crash yang aneh, itu akan menghancurkan rasa percaya diri Anda. Anda tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencegahnya, karena Anda tidak menduganya, dan tidak tahu pasti apa penyebabnya. Namun, insiden yang menimpa Mir selama tahun-tahun terakhir itu tidak terjadi lagi saat ini. Lihatlah Zarco, juga bersinar. Di mana mereka tahun lalu yang muncul di berita hanyalah rasa frustasi, tapi kini mereka bermimpi untuk bertarung di depan. Dengan Albesiano sebagai pimpinan departemen teknis mereka, optimisme tiba-tiba meningkat terhadap arah yang akan dituju Honda. Dan selain dari Honda, ada berita dari Opa Tardosi yang mengatakan yakin bahwa Bagnaia telah kembali dan Marquez di level ketika tahun 2019. Bagi Davide Tardosi, manajer tim Ducati itu, Pecco Bagnaia menunjukkan peningkatan yang jelas di MotoGP Amerika. Namun, di sisi lain garasi, Marc Marquez sedang dalam level terbaiknya. MotoGP Amerika adalah sebuah kudeta besar bagi kejuaraan ini. Dalam balapan panjang, semua mata tertuju pada Marc Marquez. Setelah 5 kemenangannya di awal musim, juara dunia 8 kali ini menjadi favorit utama untuk melanjutkan tren positif. Sayangnya, seperti pada 2019 dan 2024, pembalap Spanyol itu melakukan kesalahan saat memimpin dengan tenang sehingga crash. Apa yang terjadi memiliki konsekuensi langsung. Karena, meskipun tak terkalahkan di awal musim 2025, ketika Anda mendapatkan nilai 0, berarti Alex Marquez menjadi pemimpin baru klasemen, usai memetik 20 poin. Pecco Bagnaia juga mengambil kesempatan untuk bergabung kembali dalam perebutan gelar juara dari kemenangan pertamanya musim ini. Pembalap Italia ini menunjukkan peningkatan yang nyata di Circuit of the America, di salah satu trek yang paling tidak disukainya. Dia mulai menemukan kembali perasaannya dalam mengendalikan Ducatinya. Meskipun dia mengalami masalah hingga sprint, juara MotoGP 2 kali itu masih menunjukkan perlawanan terhadap Marquez bersaudara pada lap pertama. Pada Minggu, dia mampu menyalip Alex dan berada di posisi terdepan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan Marc Marquez. Menunjukkan kecepatan terbaiknya di akhir pekan dan tidak terlalu jauh dari kecepatan motor milik pembalap nomor 93 itu. Jadi, tanda-tanda bahwa Bagnaia akan bangkit kembali terlihat jelas. Pembalap asal Turin itu sendiri mengomentari hal tersebut setelah balapan. Meskipun dia sadar harus berjuang untuk hasil yang sama di MotoGP Qatar. Manajer tim pabrikan Ducati berkomentar kepada DAZN setelah balapan sprint, bahwa putaran ketiga ini menandai awal kebangkitan sang juara 2022 dan 2023 di level teratasnya. Saya pikir hari ini mengacu pada hari Sabtu, setelah lap ketiga dia sudah melakukan perubahan mental. Saat ini motornya belum sempurna untuknya, tetapi setidaknya dia percaya. Saya pikir besok kita akan melihat sesuatu yang lebih dari Pecco, kata pria Italia itu, mengantisipasi level lebih baik dari Bagnaia. Setelah itu, Tardosi memuji awal yang luar biasa dari pembalap Piemonte itu dalam sprint race, di mana dia naik dari posisi ke-6 menjadi pemimpin. Kami telah membicarakannya. Mulai dari urutan ke-6, Pecco mengatakan sangat penting untuk memulai seperti itu. Dia melakukan start yang bagus, langsung bertarung dengan Marc Marquez dan Alex Marquez sepanjang lap pertama. Saya pikir Pecco sudah kembali. Kami berbicara banyak dengannya, dan saya pikir kami melakukan pekerjaan yang bagus dari tim. Para pembalap,
Ketika mereka datang kepada kami, memahami betapa banyak yang kami lakukan untuk mereka. Seberapa besar semangat yang kami berikan untuk membawa mereka naik podium. Saya khususnya terkadang melakukan kesalahan dan terbawa suasana. Tetapi bagi saya, mereka seperti anak-anak. Namun, di luar peningkatan level Banaya, faktor Marc Marquez tidak boleh diabaikan. Terlepas dari kesalahannya di Austin, sang juara dunia asal Cervera ini masih menjadi yang tercepat di grid. Faktanya, bagi Tardosi, pembalap Katalan itu berada di level yang sama seperti sebelum cedera, seperti pada 2019, tahun di mana dia juga gagal di Texas ketika nyaris menang. Tetapi, di semua balapan tahun ini, dia berada di urutan pertama atau kedua, menandatangani salah satu kampanye terbaik dalam sejarah kelas utama, atau bahkan yang terbaik. Marquez sangat mengesankan. Saya pikir levelnya sama dengan 2019. Oleh karena itu, dengan kondisi fisik Marc Marquez yang prima, sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya, kata mantan pembalap superbike itu dengan jelas. Jadi, saya pikir dia akan kompetitif di seluruh kejuaraan tahun ini.